Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Pertama, saya perkenalkan, sudah hadir di studio sebelah kiri saya ada Muhammad Zurizul. Beliau adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Barat yang saat ini caleg DPR RI Dapil 1 Sumatera Barat. Assalamualaikum, Bang Zurizul. Ini nomor berapa calegnya ini? Nomor 5 dari PKS. Nomor 5 jadi ya. Rukun Islam. Baik, terima kasih Bang Zurizul sudah hadir. Survei ini kan begini Mas Lian, yang mempengaruhinya kapan dilakukan survei, itu jelas gitu. Yang kedua, metodologi apa yang dipakai dalam survei. Nah, yang ketiga itu, apakah lembaga survei itu ada keberpihakan yang mengakibatkan ada manipulatif di situ. Nah, ini kan sah-sah saja. Seluruh beberapa orang yang menginginkan pencitraan kan memang mereka bayar. Tapi yang kita takutkan itu kan ini semacam suatu perencanaan yang terstruktur, sistemik, masif, dan sistemik. Nah, ini berbahaya. Artinya melalui lembaga survei itu sudah direncanakan dan terstruktur. Kalau survei sekedar untuk melihat kecenderungan dari pemilih di masing-masing provinsi itu biasa. Misalnya, tapi ini terstruktur untuk mencapai menjadi 40% atau mencapai 50% itu kita harus kasih label nih. Kaleng-kaleng minyak apa, botol-botol minyak goreng nih kita kasih nih gambar calon gitu misalnya kan. Bansos-bansos harus kita ini kan, itu bagian dari mencapai itu. Artinya itu kan ada suatu gerakan terstruktur, masif ya, untuk menjustifikasi kecurangan. Nah, ini yang berbahaya. Nah, kalau lembaga survei melakukan itu, artinya dia melakukan pengkhianatan terhadap demokrasi. Survei, kita sepakat bahwa survei itu adalah suatu lembaga yang menjadi salah satu pilar demokrasi adalah survei. Boleh partai-partai politik memanfaatkan survei, itu nggak ada masalah. Tapi ketika survei dimanfaatkan untuk melakukan suatu gerakan membuat suatu curangan, nah ini yang memang harus dianggap sebagai pengkhianat dari demokrasi. Itu yang pertama. Nah, kenapa PKS tidak terpengaruh? Kalau hari ini PKS dianggap partai yang konsisten, Mas. Itu yang membuat dia stabil terus gitu. Dianggap partai yang konsisten beroposisi kepada pemerintahan Jokowi. Itu tidak bisa dipungkiri. Tadinya ada teman nih, Demokrat nih. Nah, tapi Demokrat ini agak tergigit lidah juga dia pidato hari ini kan. Sing itu kan. Karena nggak bisa berpolitik itu langsung pindah gitu aja, nggak bisa. Dalam politik itu kan ada idealisme di situ. Ya. Ada perjuangan-perjuangan partai di situ, nggak bisa. Terus sekarang ngomong A, besok ketika berubah ngomong B. Oh, itu masyarakat membuat suatu inkonsistensi itu yang membuat orang malas memilih partai politik itu. Nah, PKS dia konsisten. Dan kita lihat dari kinerja masa lalu, orang juga menilai siapa yang menolak undang-undang Ciptaker, PKS. Siapa yang menolak BBM naik, PKS pasang badan di situ. Siapa yang menolak BPJS itu dinaikkan untuk kelas 3, itu PKS. Yang menggratiskan pajak motor. Siapa yang menjadikan undang-undang kesehatan di Ciptaker itu ditentang, itu PKS. Termasuk juga yang baru-baru ini yang menentang gubernur itu ditunjuk oleh presiden, DKI. itu PKS. Dan juga yang menentang presiden 3 periode. Nah, itu